Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kurang terang ya? Aduh, jangan. Oke, ayo. Perkenalkan, nama saya Kelvin Andrian Rifki Dwi Saputra dengan NIM 11524000213. Saya salah satu mahasiswa dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Fisip, yaitu Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi syarat UAS pada mata kuliah Teori Komunikasi yang diajar oleh Bu Mary. Oke. Presentasi yang saya lakukan ini saya lakukan di rumah, teman-teman, kebetulan karena tidak ada kuliah. Dan ya, materi presentasi hari ini adalah apa? Teori spiral keheningan. Ini kalau tidak salah di saat presentasi di kelas pada waktu lalu itu dilakukan oleh teman-teman saya, yaitu kalau nggak salah ada Niko, Handi, sama Nasor. Teorinya cukup ringan untuk saya bawakan. Itulah kenapa saya akan membawakan teori ini. Oke, yang pertama kita akan membahas aman jatuh HP-nya. Oke, yang pertama yang akan saya bahas adalah tentang apa itu teori spiral keheningan. Nah, teori ini itu adalah sebuah bagaimana individu cenderung untuk menyembunyikan pendapat atau pandangan mereka yang bertentangan dengan mayoritas. Jadi ini tuh POV dari si minoritas, teman-teman. Nah, ketika seseorang merasa bahwa pandangannya ini tidak sesuai dalam artian tidak sama dengan pandangan-pandangan mayoritas, nah, mereka akan memilih untuk tetap diam dan tidak mau untuk berpendapat atau mengungkapkan unek-unek yang ingin mereka ungkapkan, teman-teman. Nah, kenapa mereka melakukan itu? Karena untuk menghindari yang namanya konflik ataupun menghindari yang namanya dijauhi oleh mayoritas tersebut, teman-teman. Nah, teori ini tuh salah satu konsep dalam bidang ilmu komunikasi juga, teman-teman. Nah, ini tuh diperkenalkan oleh Elizabeth Noel Newman pada tahun 1974. Gitu, teman-teman. Itu penjelasan pengertiannya ya, teman-teman. Kita sekarang akan lanjut. Sebentar, tapi ini agak rusak. Aman? Let's go. Kita next. Nah, di teori ini itu juga ada asumsi-asumsi pentingnya, teman-teman. Karena menurut si Richard West dan Lynn H. Turner dalam buku Introduction Communication Theory yang berjudul Analysis and Application pada tahun 2008 ya, Noel Newman mengatakan bahwa ada 3 asumsi penting dalam teori. Sebentar, teman-teman. Lanjut. Salah satu asumsinya adalah masyarakat memegang kekuasaan terhadap mereka yang tidak sepakat melalui ancaman akan isolasi. Jadi masyarakat ini terlalu memegang kekuasaan, teman-teman. Jadi mereka-mereka yang tidak sepakat atau akan melalui ancaman, bisa terisolasi juga. Nah, yang kedua orang-orang kan secara terus-menerus berusaha memahami seperti apa pendapat publik. Jadi ya mau gimana pun caranya mereka harus sampai dipahami oleh beberapa publik, teman-teman, pendapatnya. Yang ketiga yaitu asumsi perilaku individu dipengaruhi opini publik. Mau nggak mau, perilaku individu yang walaupun terkadang tidak positif bakal dipengaruhi oleh opini publik, teman-teman. Seperti itu. Pencet, astagfirullah. Nah, apa, kita lanjut aja ya. Kita lanjut
spiral keheningan ini juga ada 3 unsurnya teman-teman. Yang pertama dari opini mayoritas dan minoritas. Karena di teori ini opini itu sangat penting teman-teman, karena sangat berdampak terhadap apa yang akan terjadi itu melalui opini masyarakat juga, yaitu yang mayoritas maupun minoritas. Yang kedua ada rasa takut terisolasi, karena takutnya minoritas itu berpendapat, mereka takut untuk diisolasi. Mereka takut untuk terisolasi teman-teman. Begitu. Yang ketiga ada pengaruh media massa, karena zaman sekarang media massa itu sangat-sangat menyeramkan. Banyak sisi negatifnya, tapi juga banyak juga sisi positifnya. Jadi melalui media massa ini sebuah pendapat atau opini itu bisa disebarluaskan dengan cepat gitu. Next, yang selanjutnya akan saya bahas adalah contoh prakteknya, contoh di kehidupan sehari-hari kita ya. Jadi stres saya teman-teman. Contoh yang pertama yaitu contoh nih dalam keluarga kita ya, di tahun berapa gitu contoh ya, ada sebuah pemilu teman-teman ya kan. Nah kita kan sekeluarga mungkin contoh ada 4 orang, ada aku, kakakku, ayahku, mamaku. Nah ketiga orang ini, kakakku, mamaku, ayahku, mempunyai pilihan partai atau pemimpin yang sama, sementara aku pribadi memiliki pilihan yang berbeda ya kan? Saya atau aku sebagai orang yang mempunyai pilihan yang paling berbeda di antara 4 orang ini memilih untuk diam dan tidak menyebarkan apa pilihan saya. Kenapa? Walaupun kita satu keluarga, namanya konflik akan perbedaan pilihan itu pasti akan terjadi. Kenapa saya memilih untuk diam, untuk menghindari hal itu teman-teman. Oke. Contoh kedua, contoh ya kan, ada ketua Karang Taruna ya kan? Ketua Karang Taruna ini sedang rapat sama anggota-anggotanya. Ketika mereka sedang rapat dengan anggota-anggotanya, ya, si ketua ini tuh membutuhkan strategi maupun hal-hal untuk kemajuan Karang Taruna itu. Nah, tetapi banyak anggota atau beberapa anggota tidak setuju dengan apa yang dikatakan oleh ketuanya, mungkin karena kurang efektif ataupun yang lainnya gitu. Tetapi beberapa orang yang tidak setuju ini lebih memilih untuk diam, karena mereka hanya bertiga sedangkan anggotanya ada 10, jadi mereka termasuk minoritas. Nah mereka itu tetap diam. Kenapa mereka tetap diam? Karena mereka tidak mau dianggap sebagai orang yang caper ya, ataupun pembangkang karena tidak setuju dengan apa kata ketua. Seperti itu teman-teman. Yang terakhir ada salah satu berita yang ada di media sosial ya, tentang beredarnya video mengenai feminisme. Nah kemudian feminisme ini tuh viral. Nah tapi di komentarnya kok malah banyak mayoritas yang mendukung gerakan feminisme itu teman-teman. Nah juga ada orang beberapa netizen yang mau komen karena dirasa tidak setuju dengan pendapat para mayoritas yang mendukung feminisme itu. Mereka nggak berani untuk komen teman-teman. Mereka mengurungkan niatnya untuk komen yang secara pendapat memang berbeda. Kenapa? Karena mereka takut menjat teman-teman. Lagi-lagi mereka ini minoritas, karena rata-rata orang mendukung teman-teman. Seperti itu. Lanjut ya. Masih gak bisa dipencet. Rekordan suaranya di sini lagi. Biarin dulu aja, biarin dulu ya. Next. Jadi kita udah masuk ke kesimpulan teman-teman. Nggak kerasa ya, teori ini tuh keren banget. Jadi
dikucilkan secara sosial, maupun takut dikira sebagai orang yang caper atau pembangkang gitu. Nah, opini publik juga mempengaruhi teman-teman. Ada opini publik, media massa, mereka sangat takut terisolasi. Itu adalah beberapa penyebab bisa dibilang teman-teman. Nah, penyebabnya itu untuk membuat orang-orang itu lebih diem, nggak mau untuk berpendapat karena takut lah. Nah, teori ini juga menunjukkan betapa kuatnya tekanan sosial dalam membentuk komunikasi di masyarakat. Jadi kita sebagai manusia biasa, masyarakat biasa yang sepele teman-teman, kita harus berhati-hati dalam berpendapat. Berhati-hati bukan berarti takut. Ungkapkanlah pendapat kalian selagi itu benar. Tidak peduli kalian sebagai minoritas, tidak peduli kalian sebagai mayoritas. Selagi pendapat kalian itu benar dan bertujuan positif, lakukan ini. Ini HP-nya masih nggak bisa dipencet bro. Gila. Kenapa ya? Stres banget, tapi nggak apa. Kita harus tetap profesional untuk mengerjakan tugas dari Bu Mary. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin di dalam video nanti ada sedikit keluhan-keluhan saya tentang HP ini, jadi saya mohon maaf. Itu adalah sebuah kenaturalan video yang saya buat. Saya berusaha membuat video ini dengan spontan, tanpa adanya skrip atau apapun itu, tapi saya menggunakan materi yang diberikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Big applause untuk Nico, Handi, dan Nasir yang sudah meringkas materi ini sebaik mungkin, sebagus ini, dan saya sebagai pembawa materi juga sangat enjoy. Dan untuk Bu Mary saya mohon maaf bila mana ada salah kata maupun kebisingan dari kipas saya, karena di sini perekam suara saya serusak nih, HP-nya nggak bisa dipencet karena rekaman suaranya di sini. Jadi mungkin suara-suara saya tidak terlalu jelas ya. Saya mohon maaf sekali. Dan di proses editing video nanti saya akan berusaha sebaik mungkin agar suara saya jelas dan bisa menghibur penonton semua termasuk Bu Mary. Saya Calvin Andian dengan NIM 11524 00213 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.